Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mantan penyidik KPK yang menerima suap AKBP Raden Brotoseno ternyata tidak pernah dipecat dari Polri. Berdasarkan hasil sidang etik, Brotoseno dinyatakan tidak diberhentikan karena sudah minta maaf dan sudah dicopot dari jabatan sebelumnya. AKBP Raden Brotoseno, mantan penyidik KPK yang menerima suap 1,9 miliar rupiah dalam kasus korupsi, ternyata tidak pernah dipecat oleh institusi Polri. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai penyidik Madya Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Indonesia Police Watch atau IPW mengkritik institusi Polri yang tidak memecat AKBP Brotoseno, walau yang bersangkutan adalah mantan narapidana kasus korupsi. Koordinator IPW Sugeng Teguh mengatakan langkah Polri tersebut adalah sebuah kekeliruan. Bila korupsi dinyatakan sebagai salah satu extraordinary crime dan Kapolri tetap mempertahankan AKBP Brotoseno sebagai penyidik, menjadi pertanyaan masyarakat apakah Polri telah menjadi permisif terhadap tindakan-tindakan korupsi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Wahyu Widada menegaskan, dalam sidang kode etik dan profesi diputuskan bahwa AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat dari Polri. Brotoseno telah meminta maaf dan sudah dicopot dari jabatan lamanya. Cek dulu, ya. Tapi kalau yang bersangkutan belum menjalani sidang etik profesi ya Pak? Udah, baik Pak Kadipropam. Oh, udah. Berarti udah dipecat Pak? Hah? Jadi statusnya gimana sih Pak? Kalau Yang sudah dipecat siapa? udah Putusan sidang kode etik nanti tanya Pak. putusannya belum tahu. Putusan yang berwenang menjelaskan. Siap, ya. Oke ya. Ahli Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar mengatakan, pemecatan anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Dalam PP itu, pemberhentian dengan tidak hormat bisa dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, serta berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang. Menurut Abdul Fikar, frase pertimbangan pejabat berwenang inilah yang ditafsirkan secara subjektif oleh pemimpin Polri sehingga tidak memecat Brotoseno. Meskipun secara hukum ada alasan untuk memberhentikan, tetapi jika ada pertimbangan pejabat ya yang berwenang untuk tidak memberhentikan, nah disitulah pasal ini menjadi dilematis gitu. Nah karena itu saya kira ini harus menjadi perhatian kepolisian ya ketika menerapkan atau menegakkan hukum tidak hanya eksternal tetapi juga pada kalangan internalnya. Satu dan lain hal untuk menjaga citra kepolisian. Sebelumnya Raden Brotoseno telah dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 15 Februari 2020 setelah menjalani hukuman selama 3 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Apakah tidak dipecatnya Brotoseno berdampak buruk pada citra institusi Polri? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan Penasihat IPW Johnson Panjaitan. Selamat malam Pak Beni, Bang Johnson. Selamat malam Sylvia. Oke, Pak Beni, kenapa anggota Polri yang terjerat kasus pidana, apalagi ini adalah pidana korupsi, tidak otomatis dipecat? Ya, karena ada mekanisme lain di samping proses pidana yang berjalan, yaitu secara internal melalui sidang kode etik. Dalam sidang kode etik tersebut tentunya akan diuji, harus ada 2 alat bukti, dan apabila memenuhi unsur pasal yang disangkakan barulah divonis. Nah, soal vonis ini berbagai macam vonis yang bisa dijatuhkan, dari permohonan maaf, PTDH, kemudian juga demosi, dan sebagainya. Nah, dalam kasus Brotoseno ini, dalam sidang kode etik memang terbukti yang bersangkutan menerima suap, kemudian vonis yang dijatuhkan adalah demosi selama 1 tahun, permohonan maaf dalam sidang kode etik, dan atau permohonan maaf tertulis kepada Kapolri. Nah,
selanjutnya juga dipindah tugaskan untuk tidak menjabat pada jabatan sebelumnya. Itulah yang diputuskan dalam sidang kode etik. Oke. Nah, Sudah, Pak Beni, kan sudah terbukti bersalah di pengadilan, sudah terbukti bersalah juga di sidang kode etik. Yang dipertanyakan adalah kenapa masih ada ruang untuk memberikan jabatan, untuk memberikan keanggotaan ini terhadap Brotoseno, orang yang jelas-jelas sudah divonis bersalah. Ya, karena putusan sidang kode etik itu diantaranya adalah adanya pertimbangan yang diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diberhentikan dengan alasan masih dibutuhkan, kemudian berprestasi dan sebagainya. Ini penilaian dari atasannya langsung. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan putusan dalam sidang kode etik. Dan ini terjadi pada era Kapolrinya Pak Idam Aziz tahun 2020. Bukan era Pak Listio Sigit. Nah, karena sudah era sekarang tinggal menjalankan saja. Gitu. Oke, saya ingin tanya pendapat dari Bang Johnson. Bang Johnson, penilaian ada celah ya, ada penilaian atasan yang bisa menentukan nasib anggota Polri ini. Berprestasi, sudah minta maaf, sudah dimutasi dan segala macam. Apakah itu masih bisa masuk akal dijadikan indikator untuk memaafkan dan tidak memberhentikan seorang anggota Polri yang sudah jelas-jelas terbukti bersalah dalam pengadilan tindak pidana korupsi? Sylvia, saya kira kita harus bicara pada faktanya dulu. Fakta yang pertama adalah bahwa Brotoseno dan dua temannya yang polisi itu tertangkap tangan oleh divisi Propam Mabes Polri. Ya, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah dia diadili untuk kasus korupsi dan dikenakan juga pasal bersama-sama dan berlanjut. Jadi Brotoseno ini koruptor yang cukup berat secara institusi, mencoreng lembaga. Dan lembaga sudah bertindak karena dia menangkap tangan. Jadi aneh kalau Pak Iwan Aziz atas nama institusi Jenderal ya mengatakan bahwa orang ini berprestasi, apalagi kalau kita main-main waktu seolah-olah itu keputusan dari jenderal yang sebelumnya, padahal taruhannya adalah institusi kita baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Apakah pertaruhan institusi ini mau kita terus-teruskan? Karena korupsi ini extraordinary crime, jadi prestasinya di mana? Di mana prestasinya? Saya sangat heran ya dan memalukan menurut saya. Pak Kapolri ya konsisten menurut saya. Ini bukan lagi hanya presisi ini korupsi, koruptor. Oke, keras juga ya. Pak Ben, tanggapan Anda dong kalau menurut IPW ini sebetulnya sangat memalukan, sangat mencoreng nama institusi. Bingung juga prestasinya dari mana ya, padahal sudah terbukti korupsi. Jadi apa yang harus dilakukan Polri saat ini? Apakah masih mau berpegang teguh pada aturan yang lama sementara mencoreng nama institusi Polri? Ya, yang pertama tentunya penilaian berprestasi dan sebagainya dibutuhkan. Itu penilaian dari atasan langsung ketika itu. Jadi ada subjektivitas dari atasan langsung ketika itu. Nah, sementara putusan ini sudah dibuka. Dan saat ini ya pejabat seterusnya ini yang melaksanakan atas putusan yang sudah inkrah tersebut. Namun menurut saya seandainya toh masih dibutuhkan, sebaiknya tidak ditempatkan di bidang serse, di bidang yang kaitannya dengan pendidikan. Karena ini akan terus-menerus nanti akan menjadi perbincangan publik atau kritik dari masyarakat. Seandainya ditugaskan di bidang lain yang tidak bersentuhan dengan pendidikan, mungkin masih bisa mengurangi sorotan dari publik. Dan yang berikutnya ke depan perlu kehati-hatian apabila menangani sidang kode etik di mana kaitan kasusnya adalah dengan tindak pidana korupsi. Karena ini akan sangat sensitif sekali dan reaksi publik akan keras. Oke, Bang Johnson, ya
Gimana Bang Johnson, ada sikap permisif dari Polri mengizinkan anak buahnya yang sudah terbukti bersalah ini untuk kembali bekerja? Dampaknya apakah dengan dimutasi tidak di bidang penyelidikan dan segala macam itu bisa mengurangi sorotan publik? Enggak. Polisi dan bangsa ini tidak membutuhkan koruptor. Saya ingatkan lagi ya, polisi dan institusi polisi serta bangsa ini tidak membutuhkan koruptor. Dan koruptor tidak ada prestasinya. Dia malah mencoreng lembaga ini dan lembaga ini akan terus ditulis. Anda harus ingat, sekarang ini dunianya sudah ada era dunia maya. Bagaimana kita memperbaiki keadaan ini? Sementara pidatonya bla 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 presisi dan lain sebagainya. Prakteknya jadi kayak begini. Walaupun saya mengerti soal prosedur seperti yang dijelaskan oleh Pak Beni. Tapi pertanyaannya, apakah bisa koruptor kemudian berprestasi lagi dan kita pakai walaupun itu dia ditugaskan di tempat yang lain. Institusinya bagaimana kita menjaganya, apalagi itu ternyata di cybercrime. Ya, jadi kita polisi dan bangsa ini tidak membutuhkan polisi koruptor. Oke, Pak Ben, ini kan intinya akan menjadi beban ya bagi pimpinan yang ada saat ini. Apakah memang betul-betul tidak bisa diandu, tidak bisa diralat lagi keputusan sebelumnya dan harus menerima beban konsekuensinya dicemooh oleh publik saat ini, atau sebetulnya ada langkah yang bisa diambil oleh pimpinan, oleh Kapolri saat ini? Ya, tentunya sebagai penegak hukum harus taat hukum. Jadi apapun putusan yang sudah inkrah, yang sudah dijalankan, ini patut kita hormati. Hanya tadi untuk menekan jangan sampai publik terus-menerus menyoroti hal ini, tentunya dengan menempatkan dia pada bagian yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Setidaknya publik nanti juga akan melihat bahwa yang bersangkutan tidak ada ruang untuk melakukan korupsi kembali ataupun tidak ada ruang untuk mereka menyalahgunakan kewenangannya dengan pengawasan yang ekstra ketat dari pimpinan. Apabila terjadi sekali lagi, maka putusannya tentunya maksimal, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Pak Ben, kalau selama ini tidak diberhentikan, berarti anggota Polri yang sedang menjalani masa tahanan sekalipun tetap mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan? Ya, tentunya sebelum diputus PTDH, hak-hak mereka masih tetap diberikan. Oke, masih ya berarti. Bang Joshua mengetahui fakta ini, menurut Anda apakah PP-nya yang harus direvisi? Jangan dikasih celah misalnya ada subjektivitas pimpinan untuk memperbolehkan apakah anggota ini tidak diberhentikan atau tidak kalau sudah berbuat salah. Enggak, ini harus diberhentikan, diselesaikan secara tuntas. Karena ini mempermalukan hasil kerja kita, hasil kerja Pak Beni, hasil kerja Pak Kapolri, dan hasil kerja Indonesia Police Watch dan masyarakat. Karena kita sekarang ini menghasilkan banyak polisi-polisi yang hebat. Kok tiba-tiba koruptor bisa berprestasi dan jadi polisi lagi, dan penyidik cyber? Menurut saya ini mempermalukan kita dan mempermalukan institusi. Mari kita perbaiki, kecuali kalau kita tidak mau tahu malu dan kehilangan legitimasi karena kita menganggap koruptor berprestasi karena putusan kode etik yang tidak menghukum secara berat. Padahal hukuman korupsinya 5 tahun dan pakai pasal bersama-sama dan tindakan berulang. Itu kan lebih berat sebenarnya. Dan jangan sampai ketika ada anggota Polri lainnya yang juga terjerat kasus pidana, ternyata diputus hal serupa, tidak diberhentikan secara hormat karena berbagai alasan. Anda melihat masih ada kemungkinan itu terjadi, Bang Johnson? Masih sangat kalau begini kelakuannya. Pak polisi, ya malu dong. Pak Jokowi dan Pak Listio berusaha memperbaiki keadaan terhadap teman-teman KPK, yaitu Baswedan dan kawan-kawan, ya. Bagaimana mereka berjuang. Ini yang sudah jelas koruptor malah diperbaiki dengan mengatakan dia berprestasi. Seolah-olah kita ini nggak ada lagi orang lain yang bisa berprestasi. Cuma dia. Padahal jelas dia koruptor dan hukumannya sudah dijalankan dan mendapatkan
pidana bersyarat gitu. Baik. Jadi jangan diulang lagi ini. Sayang kerja-kerja kita. Oke, jangan diulang lagi ya. Nah, supaya tidak terulang kembali, Pak Beni, menurut Anda apakah celah yang ada di PP nomor 1 2003 itu kan masih ada celah ya? Bisa untuk tidak memecat anggota Polri yang terjerat kasus apabila ada keputusan atau pertimbangan dari pimpinan atasan langsung. Apakah seharusnya celah itu ditutup saja, PP-nya direvisi saja atau ada aturan yang lebih tinggi lagi? Jadi kalau menurut saya sebaik apapun aturan itu dibuat, itu tergantung bagaimana implementasinya, tergantung siapa yang kemudian menerapkan aturan itu. Oleh sebab itu, kasus ini bisa menjadi pembelajaran ke depan untuk kehati-hatian dalam hal memutus kasus-kasus sidang kode etik yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana korupsi. Ini sangat sensitif di mata publik karena publik terusik rasa keadilan dengan keputusan seperti itu. Oke, terakhir sekali Bang Johnson, apakah menunggu kasus ke depan atau harus dimulai dari kasus Brotoseno ini? Harus dimulai dari sekarang. Kita tidak membutuhkan polisi koruptor. Ya, polisi tidak membutuhkan polisi koruptor, apalagi yang dikatakan berprestasi. Kita harus tunjukkan, karena selama ini kita berpuluh-puluh tahun membangun legitimasi dan kewibawaan polisi. Anda ingat, ya, kenapa sampai kita mendirikan KPK? Karena legitimasi kepolisian kita rendah. Dan sekarang dia udah koruptor, masih juga diangkat-angkat. AKBP lagi pangkatnya. Jadi saya kira ini jangan diulang lagi, kecuali nanti ya teman-teman ini mendapatkan sanksi dan reaksi dari masyarakat. Tentu saya akan bersama dengan teman-teman memperjuangkan ini, dan ini untuk kepentingan polisi, bukan untuk kepentingan kita. Oke, Bang Johnson, Pak Beni, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.